Dimulai dari sebuah mimpi dan penglihatan yang Tuhan beri saat saya berdoa tanggal 31 Desember 2017 menjelang tahun baru 2018, lahirlah tim misi penginjilan ekstrim YKATB atau Yayasan Kasih Anak Terang Bangsa, di mana Tuhan memberikan ayat firman Tuhan dalam Hagai pertama ayat 9 untuk saya meninggalkan semua kenyamanan saya sebagai hamba Tuhan yang melayani di kota untuk bergerak masuk ke pedalaman mencari rumah Tuhan yang rusak dan diperbaiki. Tim misi YKATB saat ini dijuluki sebagai tim misi terekstrim di Indonesia, karena kami memasuki wilayah di desa dan pedalaman yang sulit dijangkau, bahkan ada yang belum terjangkau, dengan berjalan kaki. Bahkan tim misi YKATB pernah berjalan kaki selama 14 hari ekspedisi saat melayani di suku Tawana di Morowali Tengah. Sampai saya dan beberapa tim kuku kaki ada yang lepas sampai 5 dan 7 kuku. Medan yang kami lalui sangatlah ekstrim. Kami melewati hutan yang lebat penuh dengan semak duri, dan kami harus mendaki puluhan gunung yang tinggi dalam kondisi cuaca yang sangat ekstrim. Siang panas menyengat dan malam dingin menusuk tulang. Kami juga melewati sungai-sungai yang cukup dalam dan memiliki aliran air yang deras. Bahkan saya pribadi dan tim pernah nyaris terbawa oleh arus sungai. Kami sadar semua risiko dan bahaya di depan kami dalam setiap misi. Bukan hanya dari medan geografis, tapi juga bahaya memasuki wilayah konflik di Indonesia. Bahkan saya pribadi beberapa kali diancam mau dibunuh dan harus menjalani sidang adat dan dilaporkan ke polisi karena dianggap melanggar adat. Tapi puji Tuhan, Tuhan Yesus selalu menjaga melindungi kami sebagai duta kerajaannya dalam memberitakan Injil. Selain berjalan kaki, kami juga menggunakan perahu sungai untuk masuk pedalaman Kalimantan, Sulawesi Tengah, dan Papua Pegunungan Bintang. Kami juga menggunakan sepeda motor memasuki beberapa wilayah di pedalaman Indonesia dan butuh perjuangan karena jalan yang kami lalui penuh dengan jalanan rusak dan berlobang. Bahkan motor terpaksa kami tinggal karena mengalami patah stang, knalpot dan mogok, dan akhirnya perjalanan dilanjutkan dengan berjalan kaki. Di beberapa lokasi kami juga menggunakan mobil Jeep 4x4 untuk menembus beberapa lokasi di mana suku-suku masih banyak yang tinggal di tengah hutan. Tim misi YKATB juga pernah mengalami kecelakaan saat melayani KKR di Pegunungan Loser, Aceh Tenggara. Beberapa tim mengalami cedera patah tangan, luka di leher, bocor di kepala, tapi puji Tuhan tidak ada korban jiwa. Untuk menjangkau suku-suku di atas gunung, kami mencarter pesawat jenis karavan dan helikopter TNI. Dan anugerah Tuhan, tim misi YKATB adalah penginjil pertama Indonesia yang masuk ke suku Yali untuk membangun gereja dan menginjil serta menyalurkan bantuan 1 ton obat-obatan dan pakaian bagi suku Yali yang ada di Papua Pegunungan.
Begitu banyak suku-suku di Indonesia yang kami kunjungi, dan setiap suku punya budaya dan kearifan lokal masing-masing. YKATB hadir memberi harapan baru, terutama dalam membantu pembangunan rumah Tuhan dan juga sekolah. Begitu banyak suku-suku di Indonesia yang belum terjangkau oleh Injil, dan begitu banyak hamba Tuhan yang hidup dalam kemiskinan, padahal mereka adalah pejuang di garis depan penginjilan, yang tentunya butuh uluran dan bantuan tangan kita, secara khusus hamba-hamba Tuhan di kota. Biarlah setiap gereja-gereja besar di Indonesia juga punya hati misi untuk melakukan amanat agung yang adalah perintah Tuhan Yesus secara langsung. Kita tidak hanya fokus melayani di kota dan memperbesar kerajaan masing-masing. Tak akan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidup. Dalam perjalanan misi kami banyak menjumpai binatang berbisa seperti ular kobra, kaki seribu beracun, dan kalajengking. Di pedalaman kami masak sendiri, dan sebagai hamba Tuhan misi, hampir semua binatang sudah saya makan seperti ular, tikus, monyet, ulat sagu, cacing, buaya, dan keong umang, dan masih banyak lagi. Seumur hidupku, janjimu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota kehidupan. Kami bersyukur dikasih kamar mandi terluas di dunia alias sungai, dan kalau mau ke belakang kami harus gali sendiri dan tutup sendiri. Tiap hari kami minum air mentah, tapi tidak ada seorang pun anggota tim yang kena diare, bahkan kena nyamuk malaria. Kami tidur di hotel banyak bintang, terkadang hanya ditemenin api unggun, terkadang kami tidur di tenda, goa, dan rumah kosong. Di setiap desa dan pedalaman kami selalu melakukan ibadah KKR dan penginjilan, pelayanan tanpa mimbar, tanpa alat musik dan sound system. Tapi lawatan Tuhan tetap luar biasa, karena Tuhan hadir dalam suatu ibadah. Dia tidak melihat gedung gereja yang mewah, tapi dia melihat adakah rasa haus, rindu, dan lapar akan Tuhan. Pekerjaan Roh Kudus luar biasa dalam setiap perjalanan misi. Bilangan jiwa-jiwa yang percaya kepada Tuhan Yesus terus bertambah dan dibaptis. Kami juga menyalurkan bantuan sembako, Alkitab, pakaian layak pakai, kacamata baca, lampu surya, dan snack bagi anak sekolah minggu. Ada ribuan gereja di pedalaman yang kondisinya sangat memprihatinkan, bahkan ada yang seperti kandang hewan dan nyaris roboh. YKATB hadir untuk membangun ulang kembali gereja yang rusak, dan lewat tangan para donatur saat ini sudah lebih dari 300 gereja diperbaiki dan dibangun oleh YKATB di seluruh pedalaman Indonesia. Mari dukung terus kami, tim misi, penginjilan, dan pembangunan gereja YKATB dalam doa agar visi misi 1000 gereja di seluruh pedalaman Indonesia dapat terwujud. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, God bless you all.